kali ini mengenai cairan tubuh, metabolisme purin dan pirimidin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tentang cairan tubuh manusia. Adakah yang tahu apa pengertian tentang cairan? Nah, cairan merupakan komponen utama yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, ada yang tahu tidak berapa persenkah cairan yang terkandung di dalam tubuh orang dewasa ataupun bayi? Nah, jadi cairan yang terkandung di dalam tubuh orang dewasa sebanyak 60% cairan, sedangkan pada bayi ada 80% cairan. Mengapa demikian? Dikarenakan air sangat berperan penting dalam pertumbuhan anak, kesehatan, kemampuan fisik, dan kognitifnya. Idealnya seseorang memenuhi kebutuhan cairan minimal 1,5 liter air per harinya, atau sama dengan 8 gelas air per hari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi cairan tubuh. Yang pertama, untuk menambah energi. Dengan mengonsumsi air sekitar 8 gelas per hari, tubuh akan bekerja mengalirkan nutrisi sehingga energi bertambah. Yang kedua, meningkatkan fungsi otak. Dengan memenuhi kebutuhan cairan, dapat meningkatkan fungsi otak seperti lebih fokus dalam pembelajaran, bekerja, serta membantu proses berpikir. Yang ketiga, memperbaiki sistem pencernaan. Dengan memenuhi cairan tubuh, maka sistem pencernaan akan lancar seperti BAB setiap harinya. Yang keempat, memperbaiki pola makan. Dengan pola makan yang sehat, seperti mengonsumsi sayuran, buah, serta cukup minum air, maka pola makan makanan akan teratur dan jauh lebih baik. Yang kelima, menjaga suhu tubuh. Dengan melakukan aktivitas ataupun olahraga, tubuh akan dehidrasi. Dan untuk menghindari hal tersebut, dengan minum mineral udara yang menjaga suhu tubuh. Penuhi cairan tubuh untuk kesehatan. Cairan sangat penting bagi tubuh manusia, terutama yang berasal dari air putih. Tanpa cairan, tubuh akan mengalami dehidrasi, lemah, dan kesehatan pun akan terganggu. Itulah yang dipercayai pakar yang menyarankan meminum udara putih setidaknya 8 gelas per hari guna memenuhi kebutuhan cairan. Mungkin kamu bisa menahan lapar lebih lama, tapi kamu tidak akan sanggup jika kamu menahannya lebih lama. Inilah bukti bahwa pentingnya memperhatikan cairan tubuh untuk kesehatan. 1. Sebagai daya kinergi otak dan energi. Yang kedua, mengeluarkan toksin dalam tubuh. Yang ketiga, kulit lebih sehat. Dan yang keempat, memperkuat sistem imun tubuh dan meningkatkan suasana hati. Sebagai daya kinergi otak dan energi, manfaat air putih yang sangat penting bagi tubuh yaitu mampu meningkatkan kekuatan otak. Otak manusia terbuat dari 73% udara. Mengeluarkan toksin dalam tubuh, kamu tentu akan menghasilkan ampas atau toksin dalam tubuh. Air putih berfungsi untuk mengeluarkan toksin-toksin tersebut. Kulit lebih sehat, air putih juga bermanfaat bagi kesegaran kulit. Air putih memberikan efek agar tidak terlihat kering dan mudah berkerut. Memperkuat sistem imun tubuh, dengan rutin menambah cairan pada tubuh, maka akan membantu meningkatkan sistem imun. Meningkatkan suasana hati, rasa lelah dan lesu pada tubuh terjadi karena tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Maka itu perlu bagi kamu untuk mengonsumsi air putih. Apabila tubuh kekurangan cairan, kerja pacu jantung akan semakin keras, sehingga jantung dalam tubuh tidak berfungsi optimal. Purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin adalah basa nitrogen yang membentuk dua jenis dasar nukleotida dalam DNA dan RNA. Basa cincin nitrogen 2 karbon atau adenin dan guanin adalah purin. Sedangkan basa cincin nitrogen 1 karbon atau timin dan sitosin adalah pirimidin. Struktur molekul purin atau L dan pirimidin atau R, di mana hitam sama dengan karbon putih sama dengan hidrogen biru sama dengan nitrogen. Purin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang mengandung 4 atom nitrogen. Ini berisi 2 cincin karbon dan terbuat dari cincin pirimidin yang menyatu dengan cincin imidazol. Pirimidin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang mengandung 2 atom nitrogen. Ini hanya berisi 1 cincin karbon. Fungsi: baik purin dan pirimidin memiliki fungsi yang sama, berfungsi sebagai energi sel dan penting untuk produksi DNA dan RNA, protein, pati, regulasi, dan pensinyalan sel. Metabolisme purin dan pirimidin. Asam nukleat. 1. Asam nukleat
atau asam inti dikatakan demikian karena asam tersebut pertama kali diketemukan di dalam inti sel. 2. Di dalam inti sel, asam nukleat ada dalam bentuk DNA dan RNA. 3. DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan bahan genetik yang disebut gen. 4. RNA atau ribonukleik acid merupakan bahan cetakan atau template informasi genetik. Nukleoprotein. 1. Nukleoprotein asam nukleat tambah protein. 2. Asam nukleat gabungan nukleotida. 3. Nukleosida tambah asam fosfat. 4. Nukleosida basa purin atau pirimidin tambah pentosa. 5. Hidrolisis nukleoprotein protein asam fosfat pentosa basa purin atau basa pirimidin. Macam-macam asam nukleat. 1. DNA atau asam deoksiribonukleik. 2. RNA atau asam ribonukleik. DNA. 1. Pentosa deoksiribosa. 2. Basa adenin, guanin, sitosin, dan timin. Halo sobat semua, saya Berkazega akan melanjutkan menjelaskan tentang materi kami. Sekarang kita masuk pada purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin merupakan suatu komponen utama dari DNA, RNA, koenzim atau NAD, NADP, ATP, dan UDPG. Contoh purin sendiri yaitu adenin, guanin, hiposaktin, dan satin. Contoh dari pirimidin yaitu sitosin, urasil, dan timin. Sobat yang ada di rumah, sekarang kita masuk pada nukleosida alam. Pada nukleosida alam terbagi menjadi 8, yaitu 1. Adenin nukleotida atau adenosin monofosfat yang disingkat dengan AMP. Yang kedua yaitu guanin nukleotida atau guanosin monofosfat yang disingkat dengan GMP. Yang ketiga yaitu hipoksatin nukleotida atau inosin monofosfat yang disingkat dengan IMP. Yang keempat, urasil nukleotida atau uridin monofosfat yang disingkat dengan UMP. Yang kelima yaitu sitidin nukleotida atau sitidin monofosfat yang disingkat dengan SMP. Yang keenam yaitu timin nukleotida atau sitidin monofosfat yang disingkat dengan TMP. Yang ketujuh yaitu adenosin trifosfat yang disingkat dengan ATP. Dan yang terakhir yaitu uridin trifosfat yang disingkat dengan UTP. Baik sobat yang ada di rumah, sekarang kita masuk pada macam RNA. Macam RNA ini ada 3 yaitu 1. Messenger RNA yang membawa kode genetik dari inti ke ribosom atau sebagai tempat sintesa protein. Kode terdiri dari 3 nukleotida yang disebut dengan kodon. Yang kedua yaitu transfer RNA, membawa bahan sintesa protein dari sitoplasma ke ribosom sesuai kode yang dibawa mRNA. Yang ketiga yaitu ribosomal RNA atau tempat sintesa protein. Kode dalam RNA disebut dengan antikodon. Katabolisme asam nukleat. Nukleoprotein dalam pencernaan akan dipecah jadi molekul yang lebih kecil, yakni nukleoprotein atau asam nukleat ditambah protein. Katabolisme purin. Adenosin menjadi inosin, menjadi hiposantin, menjadi santin, dan menjadi asam urat. Katabolisme pirimidin. Sitosin diubah menjadi urasil, diubah menjadi dihidrorasil, dan menjadi asam B-ureidopropionat atau CO2 tambah NH3. Asam urat. Asam urat dibentuk dari metabolisme purin. Asam urat diekskresi melalui ginjal. Jika produksi meningkat atau ekskresi menurun, akan menjadi penumpukan asam urat dalam darah dan menyebabkan penyakit GOUT. GOUT penyakit. GOUT adalah penyakit artritis pada sendi akibat peningkatan kadar asam urat.
GORD terjadi karena adanya penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan, mengakibatkan pertama, produksi meningkat, yang kedua, pembuangan melalui ginjal menurun, yang ketiga, peningkatan asupan makanan kaya purin. 1. Ketika terjadi serangan artritis, penderita diberikan terapi untuk mengurangi peradangan. 2. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan obat analgesik atau NSAID, kortikosteroid, sirah baring, atau dengan memberikan colchicine. 3. Setelah serangan akut berakhir, terapi ditujukan untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. 4. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan colchicine atau obat yang memacu pembuangan asam urat ginjal, misal probenecid, atau obat yang menghambat pesanan asam urat, atau misal allopurinol. Pencegahan GORD. 1. Pasien GORD juga harus menghindari penggunaan obat yang dapat menaikkan kadar asam urat darah. 2. Contoh dari obat tersebut adalah diuretik, aspirinin, dan niacin. 3. Pasien juga diminta untuk meminum cairan dalam jumlah banyak karena jumlah udara sebanyak 2 liter atau lebih setiap isinya akan membantu pembuangan urat dan pedoman urat dalam saluran kemih.